Oh, sudah, sudah. Mulai, Van. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok 1, dari kelas 15, mohon maaf, 17 5J01, ingin memaparkan sebuah aplikasi mobile programming sebagai tugas akhir mata kuliah mobile programming, yaitu membuat aplikasi toko kita menggunakan Flutter. Dan di sini ada nama kelompoknya, saya sendiri, Vansulistyo Surana Putra, ada Julian Dika Yuda Pratama, Abdul Syah Miftahul Asyari, Dimas Kuncoro Yakti, Baswar Setiawan, dan Reza Abdillah. Lanjut, di sini ini ada beberapa aplikasi yang digunakan. Yang pertama, Android Studio. Ini adalah aplikasi yang untuk melakukan pemrograman mobile, mulai dari coding hingga running aplikasi. Yang kedua ada Flutter, adalah platform yang digunakan untuk membuat aplikasi multi-platform hanya dengan satu basis coding. Yang ketiga, Visual Studio Code, yaitu digunakan untuk melakukan coding pembuatan toko API yang nantinya akan berfungsi sebagai penghubung antara database dengan aplikasi. Lanjut lagi, Composer, aplikasi manajer paket untuk membahas pemrograman PHP yang menyediakan format standar untuk mengelola dependensi PHP dan pustaka yang diperlukan. Lalu Lumen ini adalah platform yang digunakan untuk pembuatan RESTful Application Programming Interface atau API dengan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Create maksudnya, mohon maaf. Yang ketiga adalah yang terakhir Postman, yaitu digunakan untuk testing API yang telah dibuat. Maaf, ini adalah proses pembuatan aplikasinya. Ya, ini pertama kita membuat database dulu dengan menggunakan aplikasi XMPP sebagai local server. Database yang dibuat dengan nama toko_API. Di sini kita memiliki tabel produk, member, dan member token. Ini lanjut lagi membuat REST API menggunakan Lumen. Nah, setelah tadi kita berhasil membuat database, maka kita akan siapkan aplikasi komposer yang nantinya akan digunakan untuk mengunduh dependensi PHP dengan data pustaka-pustaka dari Lumen. Yaitu kita harus mengunduh Lumennya dulu dengan script yang ada di sini. Lanjut. Setelah proses downloading dan install selesai, lalu buka pada aplikasi Visual Studio Code untuk melakukan proses coding. Selanjutnya, langkahnya ini melakukan konfigurasi koneksi dengan database yang telah kita buat sebelumnya dengan cara membuka file .env pada project toko API, lalu edit seperti berikut. Nah, ini toko API, mengganti nama database, username, dan passwordnya. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Afdal. Silakan, Afdal. Baik, selanjutnya saya lanjut dengan siswa Afdal untuk setelah melakukan konfigurasi koneksi database, lalu buka app.php pada folder bootstrap dan hilangkan komentar pada baris 26 dan 28 karena dua fungsi tersebut akan digunakan untuk proses konfigurasi selanjutnya. Dan untuk setelah itu, buat file controller.php pada folder app/http/controller yang nantinya akan berfungsi sebagai hasil respon dari proses CRUD pada saat melakukan testing. Selanjutnya, setelah itu buat model pada folder app/model antara lain registrasi, login, member, dan produk. Fungsi dari beberapa model ini adalah sebagai pendefinisi dari tabel dan file yang digunakan untuk proses login maupun CRUD. Selanjutnya, setelah membuat beberapa model yang dibutuhkan, selanjutnya membuat controller pada folder app/http/controller yang nantinya akan berfungsi sebagai mengolah data atau proses login ataupun CRUD itu sendiri.
Di sini ada tampilan coding yang kita buat, yaitu login controller.php. Dan ini coding-coding untuk registrasi controller.php-nya. Baik, untuk ini slide berapa? 13 oleh Basori, silakan Basori. Oh ya, baik. Oke, baik, saya lanjutkan. Ini untuk coding produk controller, produk controller ya. Ini codingannya. Setelah membuat controller, maka selanjutnya daftarkan setiap metode yang telah dibuat pada web PHP dan terletak pada folder routers. Hal ini berfungsi sebagai mengatur alur pada saat melakukan proses data login dan CRUD. Tes API menggunakan aplikasi Postman. Tes ini bertujuan untuk mengetahui apakah konfigurasi REST API yang kita buat sudah tidak memiliki error dan dapat dioperasikan. Ini untuk cek proses login dari PostAPI. Cek proses create produk. Update, ini yang update. Cek proses delete produk. Untuk selanjutnya dilanjut sama Reza, silakan. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya Basori, dan ini merupakan hasil dari cek proses delete produk. Oke, next. Dan ini adalah membuat aplikasi toko menggunakan Flutter setelah selesai melakukan konfigurasi database dan REST API. Selanjutnya gunakan Android Studio untuk membuat aplikasi mobile dengan menggunakan platform Flutter. Dan lanjut melakukan konfigurasi model. Buatlah model dengan nama model pada folder lib. Selanjutnya buat model yang berfungsi untuk mendefinisikan tiap variabel yang digunakan pada model login. Dan ini berikut adalah model registrasi dari hasil tersebut. Dan ini adalah model produk dari hasil codingan tersebut. Oke, mungkin setelah membuat model selanjutnya, kita akan membuat user interface mulai dari halaman login ke halaman registrasi dan from product. Ke next, lanjut oleh teman saya. Oke, dilanjut untuk selanjutnya yaitu membuat helpers dan block. Konfigurasi helpers dan block ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi pada Flutter dengan REST API ke database yang kita buat. Untuk helpers sebagai konfig penghubung dan block sebagai konfig memproses data. Untuk konfigurasi helpersnya di sini sudah dilampirkan juga gambarnya di kontainernya ini, kontainer helpers. Dilanjut. Nah, ini untuk isi dari codingan dari API.dart. Bisa dilihat di sini. Dilanjut. Nah, ini untuk selanjutnya API underscore URL.dart-nya. Bisa dilihat juga ini untuk tiap-tiap codingannya. Dilanjut.
Nah, di sini juga ada user_info dari titik Dart. Di sini juga ditampilkan juga untuk codingannya. Dilanjut. Untuk konfigurasi bloknya juga ada ini untuk kontainernya. Untuk folder blok terdiri dari login_blok, logout blok, produk blok, dan registrasi blok. Lanjut. Untuk login_blok dan logout blok berikut untuk codingannya seperti ini yang ditampilkan. Lanjut. Untuk produk_blok titik Dart juga ditampilkan untuk codingannya sebagai berikut juga. Dilanjut. Nah, ini untuk registrasi_blok. Dart. Jadi di sini isinya adalah kontainer dari blok. Begitu. Dilanjut. Oke, untuk running aplikasi bisa dilanjutkan oleh oleh kawan saya. Baik, saya lanjutkan dengan mahasiswa Julian Dika Yuda Pratama dengan NIM 17/2066. Sudah kelihatan share-nya? Sudah. Mantap Om Dika. Baik, diawali dengan menu login. Yang pertama kita akan coba login dengan user yang belum terdaftar. Tes untuk email tes@gmail.com dengan password 123456. Gagal karena di sini tes@gmail.com belum terdaftarkan. Selanjutnya untuk mendaftarkan kita pilih menu registrasi. Kita beri nama tes@gmail.com, password 123456. Kita registrasikan. Setelah registrasi berhasil, maka akan kembali ke menu login. Lalu kita coba login. Nah, sudah muncul list produk. Di sini ada menu add. Untuk add produk, kita menambahkan produk. Untuk kode produk 003. Nama produk misalkan blender. Harga misalkan 750.000. Lalu kita simpan, maka akan menambah dalam daftar list. Lalu di sini juga apabila list kita klik, maka akan muncul detail produknya. Kita bisa edit maupun delete. Pertama kita akan coba edit dulu. Misalkan blender kita tambah merek, blender merek Cosmos mungkin, lalu kita ubah. Maka blender sudah diedit menjadi blender Cosmos. Selanjutnya kita akan coba delete. Yakin ingin menghapus data ini, pertama kita klik batal dulu. Apabila diklik batal, maka tidak jadi menghapus, tentu saja. Lalu kita coba klik ya. Dan data berhasil terhapus. Selanjutnya di sini juga ada menu logout. Apabila kita logout, berarti kita akan keluar dari aplikasi. Baik, demikian running aplikasi dari kelompok 1. Tutup. Oke, baik. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih untuk paparannya rekan-rekan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.